Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam renungan harian bersama dengan saya tentunya ya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Itulah juga sekaligus menjadi tema kita. Jangan ada padamu Allah lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Keluaran pasal 20 berisi 10 firman atau 10 hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. 10 hukum ini juga disebut sebagai hukum moral yang tetap berlaku bahkan sampai dengan saat ini. Hukum ini diberikan Tuhan untuk menuntun umat Tuhan di dalam membangun relasi baik secara vertikal dengan Tuhan maupun relasi secara horizontal dengan sesama manusia. Jadi 10 hukum ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Hukum pertama sampai keempat secara khusus bicara tentang relasi dengan Tuhan. 5 sampai ke 10 lebih dititik beratkan kepada relasi terhadap sesama manusia. Keluaran 20 ayat 1 dan 2 dimulai dengan kalimat seperti ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, bagian ini mengingatkan Israel tentang Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketiga sebagai perintah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan berdasarkan perintah yang pertama ini. Pertama, bahwa Allah hidup. Perintah yang pertama mengajarkan bahwa Allah itu hidup. Dan Dia adalah menjadi sasaran atau objek penyembahan dari umat Tuhan. Bahwa segala sesuatu dimulai oleh Allah yang hidup itu. Dan tentang keberadaannya, keberadaan Allah tentu tidak perlu membutuhkan pembuktian dari manusia. Tetapi yang dibutuhkan dari manusia adalah satu pengakuan iman bahwa memang Allah itu ada. Tapi berikutnya, Allah itu bukan hanya ada, tapi Allah bersifat pribadi. Bahwa perintah ini menunjukkan Allah yang disembah oleh Israel adalah Allah yang bersifat pribadi. Bahwa Dia dapat mengetahui, bahwa Dia dapat merasakan, Dia dapat memperhatikan, mengawasi kehidupan manusia secara khusus umatnya. Dia mengetahui nama kita. Dia mengetahui masalah kita. Dia mengetahui segala tantangan, ujian, pencobaan yang sedang kita alami. Dia juga mengetahui segala dosa, pelanggaran kita. Dia mengetahui keterbatasan kita. Dia mengetahui kelemahan kita. Segala sesuatu Dia tahu. Karena memang Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang bersifat pribadi. Lalu berikutnya yang kita pelajari dari hukum yang pertama ini, bahwa Allah itu adalah Allah pembebas. Dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, bagian ini mengajarkan bahwa Allah secara pribadi ada, dan Dialah yang membebaskan umatnya keluar dari perbudakan dosa. Bangsa Israel sudah menjadi budak di tanah Mesir beratus-ratus tahun. Dan Allah memandang mereka, Allah mengasihi mereka. Dan Allah membebaskan mereka
dan memberikan mereka satu kesempatan untuk bisa menikmati tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka dengan tanda-tanda ajaib, dengan kuasa dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, menunjukkan bahwa memang Allah adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang maha kuasa. Lalu yang terakhir saudara, apa yang kita pelajari dari perintah pertama? Bahwa Allah harus menjadi yang terutama. Dia harus menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita manusia, di dalam kehidupan umatnya secara khusus. Alkitab mengatakan hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah yang bersifat ilahi. Dan hanya Allah yang layak menerima segala ibadah kita. Alkitab mengatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ulangan pasal 6, ayat 4-6. Perintah ini, saudara, mengajarkan bahwa umat Tuhan harus menyembah Allah saja, Allah yang Esa. Dan mereka harus berbalik dari semua ilah-ilah lain. Seorang tokoh reformasi namanya Martin Luther pernah mengatakan, apapun yang menjadi tempat bergantung dan bersandar hatimu, itulah ilahmu. Jadi, Allah menginginkan tempat pertama dalam kehidupan kita dan dalam hati kita adalah Dia, adalah Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus pernah mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Juga Alkitab mengatakan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah satu pernyataan iman dari Yosua. Dan itu dicatat dalam Yosua 24 ayat 15. Maka saudara, jangan ada padamu Allah lain. Artinya bahwa kita hanya menyembah kepada satu Allah saja. Allah yang Esa. Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita tidak boleh bercabang atau tidak boleh mendua hati. Saudara, inilah renungan kita hari ini. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk kita hidup di dalam penyembahan yang benar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi, memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Sehingga kami sungguh-sungguh hanya menyembah kepada Allah yang Esa, yang kami kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.